Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang kami hormati, perkenankanlah kami berdua adalah penasihat RW 04 Aspiratif untuk menyampaikan beberapa hal sejarah dari terbentuknya RW 04 dari mulai terbentuknya kompleks Santosa ini. Mungkin dari beberapa tahun yang lalu itu ada pergantian RW sampai saat ini. Yang terakhir adalah Pak Erwan sebagai ketua RW aspiratif. Nah, yang lebih mengetahui kronologis kejadian atau ketua RW dari awal sampai akhir mungkin Ibu Popi yang dapat disampaikan nanti. Karena saya masuk ke Santosa ini tahun 95. Jadi zamannya Pak Yadi, hanya mungkin ada 4 RW lah yang saya alami. Nah, itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Nanti Ibu Popi yang akan menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit. Artinya insya Allah saya akan menyampaikan sesuatu dengan singkat, jelas tetapi representatif, mencapai tujuan yang harus diketahui oleh warga RW 4. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa penghuni pertama yang masuk ke Kompleks Santosa itu tahun 1983. Jadi sampai saat ini sudah 43 tahun. Dalam jangka 43 tahun sudah berganti 8 RW. Dan secara singkat saja saya sebutkan bahwa pertama 1983 RW-nya Pak Haji Dadang almarhum, lanjut Pak Haji Soleh almarhum, lanjut Pak Haji Mutasin almarhum, kemudian Pak Yadi Rohyadi, mudah-mudahan beliau hadir di sini. Ya, beliau kebetulan lagi sakit. Kemudian Pak Haji Usep Sumarno, beliau tidak hadir karena ibunya masuk rumah sakit. Kemudian Pak Haji Cece dan Pak Wardoyo, yang terakhir adalah Bapak Haji Erwan. Nah, tentunya setiap RW melaksanakan tugas dengan ikhlas. Dan untuk fondasi yang pertama RW ke-1 sampai ke-4 ini adalah meraih hati masyarakat supaya bisa mewujudkan program ataupun visi misi dari RW 04. Nah, jadi pertama fondasi adalah menyatukan hati masyarakat yang di sini masyarakat kompleks itu sangat heterogen. Kemudian lanjut ke Pak Haji Usep Sumarno. Kita sebagai warga tidak pernah melupakan karya-karya, walaupun karya yang indah pasti berkesan di hati masyarakat. Dan karya tidak perlu diucapkan seperti pesan Pak Erwan. Nah, alhamdulillah dari RW ke-1 sampai ke-4 berhasil meraih hati masyarakat, dan terobosan Pak Haji Usep Sumarno ini alhamdulillah bisa membuat jalan dari Kompleks Santosa ke jalan irigasi Cidurian yang menghubungkan ke Soekarno-Hatta. Penuh perjuangan dan semua dibantu oleh masyarakat. Kemudian berganti ke Pak Haji Ece. Karena masyarakat sudah menyatu, program sudah ada, Pak Haji Ece kiprahnya sangat luar biasa juga. Beliau merenovasi, membangun GSG, fasilitas olahraga, membangun gapura yang di Jalan Bumi Asih Geraha dan Jalan Bina Asih, juga pemekaran RT 2, pembuatan portal,
dan masih banyak lagi penghijauan, penerangan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Bapak RW yang kinerjanya selalu berkesan di hati masyarakat. Selanjutnya Bapak Wardoyo berhasil memperjuangkan jalan aspal di Jalan Silihasih. Dan terakhir ini setelah Pak Wardoyo diganti periodenya oleh Pak Hajah Erwan, di mana beliau menjabat sampai 11 tahun. Saya baca karena prestasinya terlalu banyak. Betul-betul luar biasa. Beliau yang selalu penuh semangat untuk mencapai apa yang terbaik untuk masyarakat. Beliau betul-betul bangga ketika bisa membuka jalan terusan Silihasih, di mana beliau menerima teror dari luar yang seperti beliau ceritakan tadi, yang sekarang digunakan untuk jalan umum. Kemudian membatasi alur lalu lintas umum yang melewati lingkungan RW 4. Beliau sampai mengadakan survei. Setiap hari mobil yang lewat di komplek ini 150 sampai 200 mobil dari luar. Beliau betul-betul berani dan teror sudah biasa bagi beliau. Kemudian merenovasi Gapura yang di Adibumi Graha, merenovasi Taman GSG dan lapangan GSG. Lapangan GSG mungkin Bu Indah ingat waktu Kesrak ya Bu, kenangan indah ya. Kemudian membangun amphitheater yang saat ini, dan ini swadaya. Masih banyak swadaya, dukungan dari masyarakat. Kemudian memperbaiki taman di Jalan RT 8, membuat sumur siber, berusaha mengatasi banjir dengan resapan imbuhan di Jalan Bina Aceh 2, kemudian memusatkan security yang dahulu security itu per RT, kemudian oleh Pak RW disatukan. Kemudian membersihkan lahan-lahan yang tidak terpakai, artinya lahan tidak terpakai maupun rumah kosong yang penghuninya entah di mana, yang oleh beliau digunakan untuk buruan saya. Juga pemekaran RT 7. RW 4 juga menjadi RW percontohan sekecamatan. Ketika zaman COVID, Pak RW beliau juga mampu mendirikan pos pelayanan COVID terbaik mewakili Bandung Timur. Betul-betul masih banyak yang tidak bisa saya ungkapkan. Tapi betul-betul kami masyarakat sangat merasakan. Terima kasih. Kemudian seperti apa yang dikatakan beliau tidak akan kuat apabila tidak ada pendamping yang hebat. Kebetulan sekian tahun saya bersama beliau dan Ibu Uce. Ibu Uce ini seperti Ibu Uce dan Pak Eri, seperti kaki kiri dan kanan. Bu Uce juga mengimbangi dengan prestasi yang luar biasa. Yang sangat membanggakan adalah beliau mendapat penghargaan pejuang perempuan penggerak lingkungan tingkat Kota Bandung. Tolong Bu, jarang sekali yang sampai seperti itu. Bu Uce dalam keadaan sakit pun beliau selalu ke kebun, betul-betul luar biasa. Kemudian PKK RW 4 juga mendapat juara lomba 1 rumah sehat, juara lomba 1 administrasi PAR. Maaf ya Pak Ustadz, sebentar lagi. Kemudian juara 1 lomba profil RW, PKK dan Karang Taruna. Kemudian juara lomba busana serasi. Bu RW ini selalu menjadi juara lomba busana serasi. Ya, kemudian juara harapan 1 lomba dongeng Kanpisman, kemudian juara 1 ekspos Dasa Wisma Sekelurahan Cipamokolan, dan juara 2 ekspos Dasa Wisma Sekecamatan Landasari.
Tak lupa di sini juga ada juara 1 administrasi Paredi, Bu, yang dipimpin oleh Bu Omi dan Bu Darwati. Kemudian yang terakhir tahun kemarin juga juara administrasi Paredi. Saya kira cukup. Satu lagi tambahan bahwa RW, PKK, dan Karang Taruna mendapatkan RW, PKK, dan Karang Taruna terbaik di kecamatan. Saya kira cukup sekian. Sekali lagi, mohon maaf apabila selama kami berdua ditunjuk untuk menjadi penasihat, banyak hal yang belum bisa kami lakukan, dan kami atas nama warga hanya bisa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat dan Allah memberi limpahan berkah, rahmat, dan kesehatan. Terima kasih Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ane dan Ibu Sri Hartati yang telah menyampaikan curhatannya selama menjadi penasehat RW periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan kau beri? Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Enggak. Untuk mewujudkan rasa sayang itu, mewakili warga RW 04, Bapak Ane Sunandar sebagai penasehat akan memberikan sedikit kenang-kenangan kepada Bapak Ketua RW periode 2022-25 dan Ibu Sri Hartati akan menyampaikan sedikit kenang-kenangan kepada Ibu Ketua Kelompok PKK RW 04. Kami undang Ibu Uce untuk ke atas panggung. Inilah rasa cinta kita kepada Bapak RW, walaupun tidak seberapa, inilah rasa sayang kita yang diwakili oleh penasehat RW. Boleh diabadikan bersama dulu? Ada sedikit cenderamata dari warga melalui kelompok PKK RT 1 sampai dengan RT 9 untuk Ketua Kelompok PKK RW 04 dan Bapak Erwan M. Saad yang akan diwakili oleh Ibu Yanti dari Ketua Kelompok PKK RT 7 dan Ibu Omi. Kami persilahkan. Kami persilahkan duduk kembali. Terima kasih Bapak Erwan dan Ibu Uce.